Assalamualaikum adik-adik pemirsa TV-mu. Berjumpa lagi bersama Kak Said di acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Pada kali ini kita akan membahas tahsin tilawah Al-Quran bab waqaf. Namun sebelumnya mari kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, adik-adik, kita akan membahas bab wakaf. Apa itu wakaf ya? Kita sering baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf ya, berhenti. Nah, berhenti itu namanya wakaf ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya wakaf. Apa itu wakaf? Artinya apa? Menahan. Apa yang ditahan? Ya, menahan suara atau memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu. Tidak begitu lama, jadi berhentinya tidak begitu lama. Kalau berhenti terlalu lama, namanya memberhentikan. Ya, tapi ini wakaf berhenti sejenak ya, tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas ya dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. Jadi pada saat wakaf itu, pada saat kita berhenti itu, kita mengambil nafas. Karena memang dalam baca Quran salah satu etikanya tidak boleh nafasnya terputus-putus. Kan kurang bagus ketika kita baca Bismillah, kan kurang bagus ya. Jadi harus panjang nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita membahas wakaf, kakak ingin berikan trik supaya nafas kita bisa ya dari ayat yang pertama sampai pas wakafnya, supaya jangan terputus-putus seperti Bismillahir, jangan ya. Gimana caranya? Awali dengan tarik nafas ya. Tarik nafas dari hidung. Kita tahan coba 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Iya, ditiup ya. Nah, itu cara latihannya seperti itu. Kita coba tambah 10 detik. Adik-adik ikutin. Ambil nafas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang perlahan-lahan. Nah, terus menerus sampai 15 detik, 20 detik. Sehingga nanti kita bisa membaca Al-Quran itu nafasnya bisa panjang. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu cara melatih nafasnya seperti yang tadi ya. Nah, namun kita akan membahas bab wakafnya. Ya, karena ada hubungannya wakaf dengan panjangnya nafas kita saat membaca Al-Quran. Nah, Ali bin Abi Thalib menyatakan bacaan tartil ketika kita baca Quran itu juga berarti membaguskannya, tadi baguskan suaranya, baguskan tajwidnya, dan juga harus mengetahui tempat-tempat pemberhentian yang tepat. Atau tempat-tempat wakaf yang benar. Karena apa? Kalau nanti wakafnya atau berhentinya tidak sesuai, nanti akan merubah makna. Nah, kalau merubah makna bisa lahirlah apa? Lahnul jali, kesalahan berat, kesalahan yang menyebabkan berubahnya makna Al-Quran. Karena itu belajar bab wakaf, belajar bagian yang penting juga dalam tahsin tilawah Al-Quran. Wakaf dilihat dari sebabnya. Yang pertama dibagi menjadi 4. Yang pertama namanya wakaf ittirari. Apa itu wakaf ittirari? Menurut bahasa artinya darurat. Menurut istilah berhenti mendadak karena terpaksa. Seperti tadi kehabisan nafas, ya, batuk, lupa, dan lain sebagainya. Itu namanya berhenti karena ittirari, karena terpaksa. Bismillah. Nafasnya habis. Itu namanya ittirari.
Yang bagus Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang bagus. Tapi kalau napasnya nggak kuat, dia berhenti mendadak namanya. Namanya waqaf ittirari. Atau kita lagi baca Quran malam hari, tiba-tiba mati lampu. Lampu mati. Kan kita nggak hafal. Artinya berubah. Tetapi ini namanya darurat. Tidak masalah. Sehingga namanya waqaf ittirari. Atau lagi baca Bismillah. Kan berhenti. Nah, itu namanya waqaf ittirari. Berhenti karena terpaksa. Bukan karena sengaja. Walaupun berubah maknanya, dia tidak salah. Tidak berdosa. Karena apa? Tidak disengaja. Yang kedua, namanya waqaf intizari. Ya. Berhenti untuk menunggu menurut bahasa. Tetapi yang dimaksud dengan waqaf intizari adalah berhenti pada suatu kalimat untuk mengetahui atau menghimpun beberapa qiraat ya dalam perbedaan riwayat dalam membaca Al-Qur'an. Dalam membaca Al-Qur'an itu dikenal ada istilah qiraah sab'ah. Ada 7 cara membaca Al-Qur'an. Nah, ketika kita berhenti untuk menghimpun, memberitahu, oh ini bacaannya seperti ini seperti ini, seperti ini, itu boleh. Nah, contoh ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim idza syamsu kuwirat. Kuwirat. Nah, bacanya kuwirat boleh, yang kedua kuwirat, ya. Kemudian wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat. Suyirat. Nah, itu namanya waqaf intizari, untuk menghimpun ya beraneka ragam bacaan Al-Qur'an ya yang sering disebut dengan qiraah sab'ah. Baik, adik-adik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetap di WIB Waktu Indonesia Belajar. Kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Belajar. Kita akan lanjutkan materi wakaf kita, adik-adik. Yang ketiga, wakaf ikhtibari. Ya, yang tadi yang pertama, wakaf ittirari. Yang kedua, wakaf intizari. Yang ketiga, wakaf ikhtibari. Ikhtibar secara bahasa artinya memberi keterangan. Ya. Menurut istilah, berhenti pada suatu kalimat untuk menjelaskan kalimat yang terpotong dan kalimat yang tersambung, atau karena ada pertanyaan, atau pada saat seorang guru membaca, dia ingin menjelaskan maknanya. Itu namanya waqaf ikhtibari. Rasulullah pernah membaca surah Ali Imran ketika Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Kemudian Nabi diam. Ya, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau tiba-tiba berhenti membaca? Ya, kata Rasulullah, celakalah orang yang membaca ayat ini tetapi dia tidak memahami maknanya. Jadi Rasulullah berhenti untuk menjelaskan makna inna fi khalqis samawati wal ard, yaitu namanya waqaf ikhtibari. Dan yang terakhir namanya waqaf ikhtiyari. Ikhtiyari artinya memilih, atau para ulama menyebut juga waqaf ijtihadi, ya. Waqaf karena usaha, ya. Sungguh-sungguh dari para ulama kita untuk menentukan di mana pemberhentian ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Nah, para ulama untuk waqaf ikhtiyari membagi dalam 4 tempat juga, ya. Namanya waqaf tam. Waqaf ikhtiyari itu waqaf tam menurut bahasa artinya sempurna. Menurut istilah berhenti pada kalimat yang sempurna, ya. Jadi ketika kita baca Quran sempurna kalimatnya, tidak ada lagi kaitan dengan ayat berikutnya, baik sesudah maupun sebelum, baik secara lafaz maupun makna. Ya, biasanya tanda waqaf ini adalah waqaf lazim. Ya, nanti kita akan belajar di situ. Kemudian ada waqaf mutlak,
atau al-waqfu aula, ada tanda qala ya nanti. Nah, pada kalimat-kalimat atau ayat-ayat tersebut dinamakan waqaf tam, sempurna. Dia tidak ada hubungannya dengan kalimat sesudahnya maupun kalimat sebelumnya. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya waqaf tam. Kenapa? Tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya dan tidak ada hubungan juga dengan kalimat sesudahnya. Berikutnya, waqaf kafi. Ya. Apa itu waqaf kafi? Secara bahasa artinya cukup. Menurut istilah, waqaf kafi adalah berhenti pada kalimat yang kalimat sesudah dan sebelumnya tidak berkaitan dari segi lafaz, tetapi hanya berkaitan dari segi makna. Ya. Tanda waqaf ini dapat dijadikan panduan adalah tanda waqaf jim. Ya. Nanti ada tanda waqaf jim, jaiz. Nah, itu disebut dengan waqaf kafi. Artinya dia secara kalimat tidak ada hubungan, ya. Secara lafaz tidak ada hubungan, tetapi maknanya masih punya hubungan, ya. Kemudian waqaf hasan. Waqaf hasan secara bahasa artinya baik. Menurut istilah, waqaf hasan adalah berhenti pada kalimat yang secara lafaz dan makna masih berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Dengan syarat susunan kalimatnya sudah sempurna. Ya. Tanda wakaf yang dapat dijadikan pedoman adalah tanda wakaf al-waslu aula. Contoh nanti kita akan banyak ketemu alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, berhenti di situ. Wa yuqimunas shalah, dikasih tanda shalah, ya. Artinya apa? Kalimat berhentinya sempurna, bagus, tetapi masih ada hubungan makna maupun lafaz dengan kalimat berikutnya. Dan yang terakhir adalah waqaf qabih. Apa itu waqaf qabih? Qabih artinya buruk. Menurut istilah berhenti pada kalimat yang memberi makna tidak baik karena susunan kalimatnya tidak sempurna. Padahal masih ada kaitan dengan kalimat sesudahnya maupun sebelumnya. Tanda waqaf ini yang dapat kita jadikan pedoman biasanya adalah tanda la, ya, adamul waqaf atau dilarang waqaf. Contoh ketika kita baca la ilah, ya, la ilah. Kalau la ilah kita berhenti artinya tidak ada Tuhan. Ya, dilarang waqaf di situ. Harus jadi la ilaha illallah. Ya, kalau kita berhenti la ilah artinya qabih, merubah makna. Memang tidak ada Tuhan. Allah pasti ada. La ilaha illallah. Nah, kita masuk melanjutkan pada contoh-contoh tanda waqaf, ya. Nanti adik-adik lihat, yang pertama yang kita akan temukan itu kebanyakan adalah tanda mim. Apa tanda mim ini? Artinya waqaf lazim. Apa itu waqaf lazim? Sebaiknya dan seharusnya berhenti. Karena sempurna maknanya tadi, waqaf tam dia, ya. Contohnya di dalam ayat Al-Quran kita bisa lihat, nanti adik-adik lihat. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Nah, ada tanda mimnya di situ. Walaupun nafas kita panjang, sebagusnya berhenti. Ya. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Ya, kita ikuti. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Ya. Kalau kita berhenti tadi yasmaun, artinya hanya mereka yang mendengar sajalah yang akan mematuhi seruan Allah. Ya, itu waqaf tam. Dan orang-orang yang mati hatinya maka akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Jadi ini berkaitan dengan arti, ya. Contoh lagi. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matsala. Ya, ada tanda waqaf, ya. Nah, itu dibaca waqaf lazim. Sekali lagi kita coba. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu
mim. Namanya wakaf lazim. Ya baik adik-adik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Kembali lagi di WIB Waktu Indonesia Belajar. Adik-adik, kita lanjutkan pembahasan kita contoh-contoh wakaf. Tadi wakaf lagi, yang sekarang wakaf aula, al-waqfu aula. Ya, adik-adik bisa lihat nanti di dalam Al-Quran ada tandanya qaf, lam, dan ya. Ya. Apa artinya? Wakaf ini sebaiknya berhenti. Lebih utama berhenti. Kita bisa lihat contohnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Iya, di situ ada tanda kola, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ketika berhenti, ambil nafas. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun awim. Itu namanya wakaf qola atau al-waqfu aula. Yang berikutnya kita akan lihat di dalam Al-Quran ada huruf to, ya, tanda wakaf to. Artinya mutlak. Ya. Artinya apa? Wakaf ini mengisyaratkan kebolehan wakaf juga boleh wasol. Hanya saja wakaf lebih utama. Terlebih lagi jika pembaca nafasnya pendek. Ya. Jadi kalau nafasnya pendek lebih bagus wakaf supaya tidak merubah makna. Contoh, wala yukhaffafu anhum min azabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Azabiha ada tanda huruf to. Wala yukhaffafu anhum min azabiha. Tanda wakaf, ya. Kita lanjut lagi di ayat contoh berikutnya. Contoh ayat berikutnya. Wala tabghil fasada fil ardh. Diberikan tanda huruf to di situ. Ya. Sebaiknya wakaf, berhenti. Kemudian ambil nafas lagi, lanjutkan. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Ya. Berikutnya, tanda wakaf itu adalah qif, ya. Nanti adik-adik bisa lihat. Dia terdiri dari huruf qaf dan fa. Ya. Apa artinya? Artinya kebolehan mewakafkan lafaz, hanya saja tidak ada salahnya mewakafkan. Jadi sebagusnya tetap wakaf, tetapi kalau dilanjutkan tidak salah. Ya. Walaupun mewakafkan itu lebih baik. Nah, kita bisa lihat contoh pada ayat walau sya'allahu maqtatalu. Ada tanda qif di situ. Walau sya'allahu maqtatalu. Qif, ya, berhenti di situ. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Iya. Contoh lagi dalam Alif Lam Mim surah Luqman. Alif Lam. Ada qif, ya. Berhenti. Tilka ayatul kitabil hakim. Itu tanda wakaf qif. Selanjutnya tanda wakaf za, ya, ada tanda wakaf za. Apa artinya? Artinya al-mujawwaz. Wakaf ini boleh diteruskan, boleh juga berhenti. Hanya saja
diteruskan lebih baik daripada berhenti. Beda dengan tadi jaiz. Kalau jaiz lebih bagus wakaf. Kalau mutlak ya, kebalikan dari jaiz dan mujawaz. Ini mujawaz. Contohnya, amlil insani ma tamanna. Boleh wakaf. Tetapi kalau kita lanjutkan lebih bagus. Contoh, amlil insani ma tamanna falillahil akhirati wal ula. Dilanjutkan boleh. Diwakafkan juga tidak salah. Pada contoh berikutnya, fatawalla anhum fama anta bimalum. Boleh, berhenti. Tapi kalau mau dilanjutkan juga boleh. Fatawalla anhum fama anta bimalum wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi nafasnya kuat. Kalau tidak kuat, berhenti. Kemudian ada tanda waqaf shad, ya, artinya murakhas. Artinya diwasolkan lebih utama. Tetapi wakaf tetap tidak salah, ya, berhenti tetap tidak salah. Ini kita bisa lihat di contohnya. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Ya, kalau menurut saya, kalau nafas adik-adik tidak panjang, setiap ada tanda wakaf, berhenti saja. Ya, boleh ya. Tapi kalau nafasnya panjang, boleh. Contohnya, wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Karena ini berkaitan dengan makna. Ya. Kak, saya kan belum ngerti artinya. Ya nggak apa-apa. Tapi Allah Maha tahu arti yang kita baca. Atau orang yang lain mendengar juga tahu ya. Jadi kalau memang ada tanda wakaf, berhenti. Kalau tidak, kalau nafasnya panjang, boleh dilanjut. Kita lanjut lagi. Ada tanda jim ya, jaiz ya. Boleh ya. Tanda jim ini jaiz, boleh lanjut, boleh wakaf ya. Contohnya, zalikal yaumul haqq. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Iya, itu ya. Jadi zalikal yaumul haqq, boleh berhenti di situ. Kalau nafasnya panjang, boleh lanjut. Zalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila ma'aba. Ya, kemudian ada tangan wakaf sholat ya, al-waslu aula, lebih utama dilanjutkan. Contoh, fakuli washrabi wa qarri ainan fa imma. Ya. Tapi kalau tidak kuat boleh wakaf ya. Dan yang terakhir tanda 6, la waqfa fi. Kalau boleh jangan wakaf di sana, contohnya ada tanda lam ya. Kemudian yang terakhir ada titik 2 itu ya di Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raib. Ya, boleh la raiba fi. Namanya wakaf mu'anaqah, harus memilih salah satu. Kalau sudah berhenti di la raib, di fihinya tidak boleh berhenti. Baik, adik-adik sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi pada episode mendatang. Tetap di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.